Garis keturunan keluarga terpandang. Hasil tes DNA Najwa Shihab menunjukkan fakta mencengangkan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, ini masih sekaitan dengan tes DNA para habaib atau surya Nabi Muhammad SAW di tanah air, sahabat-sahabat. Ini isunya menggelinding. Nah, tantangannya adalah apakah Bahar bin Smith berani melakukan tes DNA atau tidak? Itu menjadi tantangan. Dan kalau kita tahu bahwa Najwa Shihab, beliau adalah anak dari Quraisy Shihab yang sudah melakukan tes DNA. Apakah si Bahar bin Smith mampu atau mau melakukan hal yang sama? Supaya kita tahu bahwa apakah dia memang betul-betul punya darah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi sebelum saya panjang lebar mengomentari soal itu, sahabat-sahabat, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan video bagaimana hasil tes DNA dari Mbak Najwa Shihab. Karena kalau kita lihat ya dari face mukanya Mbak Najwa, pasti kita akan berasumsi atau beranggapan bahwa beliau itu betul-betul 100% adalah keturunan Arab. Dan bisa jadi orang akan bilang beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, walaupun sesungguhnya beliau tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Habib, Syarifah, atau Syarif, atau apalah atas nama surya Nabi. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, karena ini merupakan pembelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi segmentasi di masyarakat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Garis keturunan keluarga terpandang. Hasil tes DNA Najwa Shihab menunjukkan fakta mencengangkan. Najwa Shihab sosok wanita sukses yang dipandang punya pemikiran cerdas dan sikap yang tegas. Wanita yang mengawali karir sebagai jurnalis ini juga terlahir dari keluarga terpandang. Keluarga Najwa Shihab bukanlah orang sembarangan. Fakta mencengangkan kembali terkuak usai hasil tes DNA Najwa Shihab dijabarkan kepada publik. Kira-kira apa ya fakta unik yang terungkap dari tes DNA pendiri Narasi TV ini? Sikap cerdas Najwa Shihab tentu tak jauh dari ayahnya yang merupakan cendekiawan muslim dan ulama terkemuka tanah air, Muhammad Quraisy Shihab. Dirunut dari garis keturunannya, keluarga dari Najwa Shihab merupakan keturunan Arab Quraisy Bugis yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab yang terpelajar. Kini keunikan dari asal-usul DNA yang ia miliki akhirnya terkuak. Dikutip grid.id dari Tribun Mataram, Najwa Shihab ternyata memiliki 10 fragmen DNA dari 10 leluhur yang berbeda. Hasil itu didasarkan pada sebuah penelitian bertajuk Penelusuran Leluhur Orang Indonesia Asli yang dilakukan oleh majalah secara online Historia.id. Najwa Shihab mungkin kita tahu dia anak dari Pak Quraisy Shihab yang merupakan keturunan Arab. Tetapi ternyata setelah diteliti, ia punya 10 DNA dari berbagai leluhur, ucap Profesor Herawati Sudoyo, ahli genetika dari lembaga Eijkman yang terlibat dalam penelitian itu. Dalam ASAOI, Asal-Usul Orang Indonesia di Museum Nasional Jakarta Pusat, Selasa 15 Oktober 2019. Berdasarkan hasil riset tersebut, Najwa memiliki fragmen DNA dari moyang Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Najwa punya gen Asia Selatan dari daerah India, Pakistan, Bangladesh paling besar. Kemudian dia punya gen Afrika Utara dan ada Eropanya, ucap Profesor Herawati Sudoyo yang merupakan ahli genetika dari lembaga Eijkman.
Disebutkan di dalam tubuh Najwa ada 48,54% gen Asia Selatan dan 26,81% gen Afrika Utara. Selain itu, Najwa punya 6,06% gen dari Afrika Mozambik, 4,19% gen Asia Timur Tiongkok, 4,15% gen dari diaspora Afrika, 3,48% gen dari Timur Tengah Arab, 2,20% gen dari Eropa Selatan Portugis, 1,91% gen dari Eropa Utara Dorset, 1,43% gen dari diaspora Asia Amerika, dan 1,22% gen dari diaspora Eropa Puerto Rico. Penelitian itu didapat melalui uji sampel liur dari langit-langit mulut, belakang lidah, dan pinggiran gusi. Dari hasil ini, anggapan orang Arab yang melekat pada diri Najwa Shihab sedikit bisa ditampik. Memang secara garis keturunan ayahnya memiliki keturunan Arab langsung. Kakeknya Habib Abdurrahman Shihab bahkan merupakan putra seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman bernama Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang kemudian hijrah ke Batavia. Kendati begitu, berdasarkan penelitian DNA, gen Arab yang Najwa miliki hanya 3,48% saja. Hasil yang Najwa peroleh juga merupakan fragmen DNA terbanyak dari relawan penelitian ini. Najwa Shihab pun menjadi relawan dengan fragmen DNA terbanyak dalam penelitian ini, ujar Herawati. Pemimpin redaksi Historia.id, Boni Triana mengatakan, penelitian ini untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang beberapa waktu belakangan termakan politik identitas hingga berdampak buruk dalam struktur sosial. Adanya pengetahuan leluhur asli melalui hasil tes DNA merupakan pengetahuan yang penting dan memberi pencerahan bahwa masalah pribumi dan non-pribumi sudah tidak relevan lagi, ujar Boni Triana dalam acara yang sama. Dengan pengetahuan mendalam mengenai DNA, harapannya kita lebih bertoleransi, mampu memahami perbedaan satu sama lain, dan menjaga keutuhan bangsa dan budaya, kata Boni. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, hasilnya kan mencengangkan. Bahwa ternyata setelah Mbak Najwa melakukan tes DNA, walaupun dengan muka face-nya seperti orang Arab, ternyata tes DNA-nya hanya 3,4% itu keturunan Arab. Selebihnya itu adalah ada dari Bangladesh, ada dari India, ada 10 segmen darah. Nenek moyangnya ya, ada 10 darah yang mengalir di dalam tubuh si Najwa Shihab. Nah, itu sahabat-sahabat. Saya kira ini kalau kita bandingkan relevansikan dengan isu hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak orang sahabat-sahabat yang baru bermuka pets, ya anggaplah si Bahar bin Smith yang kadang di media sosial itu mengaku bahwa dia adalah cucu Nabi yang ke-29. Tetapi kadarnya itu loh. Nah, yang dipertanyakan itu kan kadar. Nah itu sahabat-sahabat. Kalau misalnya kita bicara soal tes DNA. Dan para ulama juga banyak yang menantang. Yuk mari kita tes DNA. Termasuk Kiai Haji Imanuddin Usman juga menantang si Bahar bin Smith untuk melakukan tes DNA. Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian, kenapa ini juga penting bahwa tes DNA itu penting? Karena kita mau sebagai warga pribumi itu tidak mudah untuk mengikuti orang hanya karena face muka. Inilah contoh yang dilakukan oleh Mbak Najwa, bahwa ternyata dengan face muka itu tidak hanya satu ukuran saja, hanya ukuran di muka saja. Tetapi alhamdulillah Mbak Najwa kemudian Prof Quraisy, ternyata Quraisy Shihab membuktikan bahwa beliau adalah guru besar. Beliau selama ini memberikan ceramah-ceramah pencerahan bagi warga pribumi, memang betul-betul menjadi
guru bangsa kita. Nah, beda dengan yang lain, sahabat-sahabat. Nah, inilah yang mengundang kaum pribumi atau masyarakat pribumi kembali menantang kepada orang-orang yang belagu ya, sering mengatasnamakan surya Nabi, menjual Habib hanya karena popularitas. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Seandainya dia memiliki misalnya betul-betul 100% asli kadarnya, maka kita sebagai orang, khususnya umat muslim, pasti karena ini sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai yang namanya surya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi kewajiban kita untuk mencintai beliau. Tetapi jangan hanya karena pes, hanya karena popularitas, hanya karena dogma ingin dihargai, ingin dihormati, lantas kita melecehkan sendiri status Habib atau Habaib keturunan Nabi di Indonesia. Itu yang kita tidak suka, sahabat-sahabat. Nah, sehingga tantangan ini itu menjadi terbuka di media sosial. Yuk, kalau misalnya Anda merasa diri Anda sebagai turunan cucu Nabi Muhammad SAW, yuk mari kita tes DNA seperti apa yang pernah dilakukan oleh Najwa Shihab. Karena video ini adalah video lama, sahabat-sahabat. Jadi saya akan memutarkan tadi itu karena ini merupakan pembelajaran agar kita tidak terjadi lagi segmentasi di masyarakat, yang mana warga pribumi, yang mana warga pendatang, sahabat-sahabat. Tetapi warga pendatang, tolong hargailah warga pribumi. Karena sebelum mereka datang ke Indonesia, sudah ada peradaban di Indonesia. Sehingga hargailah peradaban itu. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.